warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran PJOK bersama saya, yaitu adalah Pak Mai Setiawan. Mudah-mudahan kalian di sana sehat selalu dan ingat ya, tetap berolahraga, salam olahraga, dan ingat tetap kamu menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Oke, dan ingat satu hal lagi, tetap berjaga jarak. Oke, yuk kita lanjut. Di sini sebelum mulai pelajaran ini, coba kamu buka terlebih dahulu atau disiapkan terlebih dahulu LKS-nya, ya. Oke, kalau belum disiapin, coba tolong di pause dulu terlebih dahulu ya video ini. Oke, kalau sudah baru di play lagi. Yuk, kita lanjut. Kalau kalian sudah siapin LKS-nya, tolong buka halaman 24. Oke, nih. Ya, halaman 24. Tentang apa? Di sini atletik. Oke. Mari kita lanjut. Berarti minggu ini kita akan membahas tentang atletik. Ya, di situ halaman 24. Yang pertama ada jalan cepat. Kemudian kita akan membahas di situ di halaman 25 nomor 2 yang ini ada lari jarak pendek. Selanjutnya coba dibuka halaman 26 ya. Yang ini ada lompat jauh. Ya. Lanjutnya coba lihat halaman 27 sampingnya. Di situ nomor 4 ada tolak peluru. Oke, yang mana? Nih. Oke, berarti kita akan membahas di sini yang pertama itu jalan cepat, lari jarak pendek, kemudian lompat jauh, dan terakhir ada tolak peluru. Baiklah, minggu ini mungkin saya akan lebih spesifiknya itu akan membahas tentang jalan cepat dan lari. Ya, yaitu larinya itu lari jarak pendek, ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan dulu ya bukunya. Saya akan bacakan dan perhatiin. Saya bacakan, kamu perhatiin juga. Baik ya. Oke, kita lanjut. 1. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Ya, ini untuk jalan cepat. Kemudian lihat sampingnya halaman 25 yaitu tentang lari jarak pendek ya. Yang ini lihat. Lari jarak pendek. Oh ya nih ya, maksudnya lari cepat di sini adalah atau yang disebut dengan lari cepat. Oke, lanjut. Lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, yang kedua 200 meter, dan yang ketiga 400 meter. Lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun putri. Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start atau pertolakan. Oke, kita lanjut. Jadi gini ya, untuk jalan cepat nih kadang-kadang kalian suka namanya agak sulit ya membedakan antara jalan cepat dengan lari. Gini aja deh, kamu pasti mungkin masih agak bingung. Yang mana sih jalan cepat, kemudian lari, bedanya apa? Simple ya. Coba lihat ya, tangan saya ceritanya kaki ya. Oke, ini kaki kamu ya. Kalau jalan cepat nih, kan di sini tertulis dengan jelas ya. Tuh, setiap kali melangkahkan kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Dalam arti gak ada namanya kata terputus dengan tanah. Paham ya? Misalkan kaki, perhatikan kaki kamu yang depan ini mau turun, set. Nah, ini naik gitu seterusnya. Ya, perhatiin tuh. Tuh, kurang lebih gitu jalan cepat. Terus harus lurus. Wajib lurus ya. Kalau ini kan agak bengkok ya. Wajib lurus. Tuh, ini turun, naik,
turun angkat naik, turun angkat naik gitu kurang lebih ya. Itu untuk jalan cepat ya. Kalau untuk lari kan dia ya otomatis dia melakukan namanya melayang ya. Melayang kan dia sebenarnya melayang. Nggak pernah kamu ngelakuin lari langsung ganti-gantian, nggak mungkin. Kamu pasti lari ngelakuin namanya melayang, nggak mungkin. Namanya kayak jalan cepat, beda jauh ya. Sampai sini paham ya? Kalau kurang paham akan tentang namanya jalan cepat ya, tolong klik nih video yang di sini nih ya. Nih sini diklik aja terlebih dahulu biar kamu tahu jalan cepat itu seperti apa ya. Lihat ya, diklik dulu ya, boleh. Habis itu di play lagi deh video saya ya. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada teknik startnya dalam jalan cepat. Nah, start perlombaan dalam jalan cepat dilakukan dengan start berdiri ya. Cara melakukan start jalan cepat yaitu sebagai berikut. Maksudnya gini ya. Oh ya, sebelum kita akan membahas selanjutnya, di dalam atletik itu ada namanya teknik start. Teknik start. Teknik start itu di dalam atletik atau di dalam lari ataupun jalan yang cepat ya, ada 3. Yang pertama ada start berdiri atau start diri ya. Kemudian kedua ada start melayang. Kemudian satu lagi itu adalah start jongkok. Itu ada 3. Start berdiri, start melayang, start jongkok. Oke, dalam jalan cepat ini dia itu menggunakan teknik start itu start berdiri. Seperti apa sih start berdiri? Ya kayak biasa berdiri ya. Nah, ingat setiap teknik start itu ya dia punya aba-aba, semuanya sama aba-abanya. Yaitu ada yang tahu aba-abanya apa aja? Masih ingat nggak? Ini pelajaran SD loh. Ya pasti di SD kalian sudah pernah praktekin. Apa praktekin tuh? Praktekan ya. Yaitu adalah apa? Yang pertama ada 3 loh. Yang pertama bersedia, siap, mulai atau ya atau dor ya, bebas deh. Yang ketiga ya, yang penting apa yang pertama? Bersedia, siap, mulai. Ya kalau saya sih gitu ya, bersedia, siap. Nah kita lanjut ya. Kayak gimana sih start berdiri? Ya kayak tadi saya bincangkan ya di awal. Start berdiri kayak gimana? Ya kayak biasa ya, dari bersedia, siap sampai mulai. Ya posisi kamu gitu, bersedia, siap, mulai. Baru ya lari. Oke, kayak gitu kurang lebih. Bersedia, siap, mulai. Ya ingat dari awal hingga akhir dia tetap namanya terus. Oke. Nah, kalau start melayang kayak gimana sih start melayang itu? Nah, kalau start melayang ini kan digunakan biasanya untuk lari ini ya, estafet ya. Biasanya kamu tahu nggak lari estafet yang pakai tongkat? Ya, lari estafet tuh yang pakai tongkat. Oke, yang main oper-operan tuh. Ya, dia kan ada 4 orang. Ada pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi yang melakukan start melayang yaitu adalah orang yang atau pelari kedua, ketiga, dan keempat. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Oke. Jadi yang melakukan start melayang itu adalah 2, 3, dan 4. Kayak gimana sih start melayang itu? Ya, perhatikan. Oke, lihat badan saya dulu. Pertama, ya, siap-siapin dulu. Ingat siap-siapin bukan siap lo ya. Siap-siapin. Bersedia. Nah, dalam arti bersedia, kaki kamu langsung ke depan. Siap, tangan kamu gini. Siap. Nah, bersedia. Oke, kayak gini. Siap. Siap. Mulai. Ya, saya ulangin. Pertama siap-siap dulu. Bersedia. Kaki kamu ke depan. Salah satunya bebas. Mau yang kiri atau yang kanan. Oke.
Yang penting jangan namanya kakinya keluar garis. Terus satu. Bersedia? Kaki ke depan, ya. Kemudian siap agak dibungkukin badannya, agak dibungkukin. Paham ya? Baru mulai. Nah, kalau mulai baru deh, ya. Kamu lari. Oke? Kita lanjut untuk start jongkok. Oh ya, untuk lebih lebih jelasnya untuk start melayang, kamu boleh lihat di yang sebelah sini ya, di atas sini. Ntar ada infonya, kamu silahkan klik di situ. Nanti kamu tinggal diklik untuk lebih jelasnya, ya. Mari kita lanjut lagi, yaitu adalah ke start jongkok. Ini biasanya start jongkok ini digunakan di lari yang ini nih, ya, lari jarak lari jarak pendek atau lari cepat atau yang disebut dengan sprint, ya. Jadi start jongkok ini, ya, yang pertama kamu kayak biasa, ya, untuk lebih enaknya daripada ngeliatin saya kayaknya, ya, untuk lebih seger ya, coba kamu perhatiin video berikut ini. Oke? Hai semua, perlu kalian tahu, lari merupakan salah satu cabang atletik yang banyak digemari. Dan tahukah kamu, dalam berlari ternyata memiliki beberapa teknik dasar. Tujuannya agar tidak cedera dan bisa berlari secepat mungkin. Oke, yuk kita simak bagaimana 3 teknik dasar dalam berlari. Ada teknik dasar start, teknik dasar berlari, dan teknik memasuki finish. Kita bahas teknik dasar start. Teknik dasar start terdiri dari 3 aba-aba sebagai awalan sebelum berlari, yaitu aba-aba bersedia, aba-aba siap, dan aba-aba ya. Yang pertama, aba-aba bersedia. Posisikan badan dalam keadaan jongkok. Lutut kaki belakang menempel pada tanah. Kedua lengan siap menyangga berat badan, dan kedua lengan diletakkan selebar bahu. Telapak tangan dan ibu jari membentuk huruf V terbalik di belakang garis start. Yang kedua, aba-aba siap. Kedua lutut yang menempel pada tanah diangkat bersamaan, dengan posisi pinggul lebih tinggi dari bahu. Posisikan kepala agak menunduk agar rileks. Yang ketiga, aba-aba ya. Dorong kaki depan pada tanah. Gerakkan kaki belakang ke depan dengan lutut dalam keadaan tertekuk. Oke, selamat mencoba teman-teman semua. Semoga sukses ya. Nah, gimana? Udah lihat belum videonya? Sudah paham? Kalau belum paham juga, silakan diulangi lagi videonya, ya. Digeser aja, oke? Daripada kalian lanjut tapi nggak ngerti, ya, boleh diulangin lagi, oke? Mari kita lanjut. Nah, kita tadi sudah membahas tentang start, oke? Lanjut kita akan membahas di sini adalah teknik jalan cepat, ya. Oh ya, di sini juga ada teknik lari. Kalau jalan cepat, ya kamu bisa lihat video yang tadi, ya, yang saya rekomen di atas tadi tuh yang jalan cepatnya. Oke. Kemudian kita akan di sini teknik lari. Nah, ini dia. Untuk teknik larinya ini di lari jarak pendek khususnya. Lari jarak pendek ini di sini coba kita perhatiin dulu ya. Dalam lari sprint ada 3 teknik dasar yang harus dikuasai, yaitu gerakan kaki, ayun lengan, dan posisi badan saat berlari. Yang pertama, gerakan kaki. Gerakan kaki dalam lari jarak pendek yaitu melangkah dengan selebar dan secepat mungkin. Ingat bacaan ini ya. Posisi kaki belakang saat menolak dari tanah seakan tertendang lurus ke depan dengan cepat. Saat bersamaan lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Lanjut ya, kita lanjut kedua. Nomor 2, ayun lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatang hidung. Posisi siku ditekuk lebih kurang membentuk sudut 90 derajat. Dalam arti gini ya, di sini kan nomor 1 saya jelasin satu-satu dulu. Gerakan kaki dalam lari jarak pendek yaitu melangkah dengan selebar dan secepat mungkin. Dalam arti gini, dalam lari jarak pendek khususnya untuk lari jarak pendek itu
kamu dari awal start hingga finish, ingat ya, dari awal start hingga finish kamu mengeluarkan tenaga atau kekuatan yang maksimal mungkin. Jangan ada yang dikurang-kurangin sedikit pun. Dari awal start, mulai dari start ya, start jongkok, bersedia, siap, itu udah bertenaga ya, mulai. Nah ketika mulai kamu lompatan ya atau tolakan ya sekencang-kencang mungkin. Udah gitu ketika tolak baru lari sekencang-kencangnya tanpa mengurangi kecepatan. Ingat, tanpa mengurangi kecepatan. Kadang kamu membiasakan diri itu udah depan dahulu atau nggak kamu ketinggalan ya kan, kamu malah melambatkan. Dalam arti misalkan kamu posisi paling depan udah kenceng banget, sudah sangat kencang, udah depan udah mau finish, kamu tengok ke belakang ya, atau malah melambatkan, atau sini misalkan finishnya malah melambatkan ya. Ingat, jangan dilambatkan sampai benar-benar kamu udah lewat jauh baru dilambatin. Ingat, pahami, misalkan ini garis finish, sekencang-kencangnya udah lewat dari finish baru melambatkan. Jangan mau deket sampai finish kamu malah mengurangi ya, jangan. Tapi terus udah lewat baru dilambatin atau berhenti. Pahami itu, oke? Dan yang kedua, ayunan lengan diayun ke depan atas sebatang hidung. Posisi siku ditekuk lebih kurang membentuk sudut 90 derajat. Lihat nih siku kan? Ya, ini 90 derajat. Tuh kayak gini. Maksudnya nih, ya ini hidung kan nih ya. Lengan diayun ke depan atas sebatang hidung. Maksudnya sampai sini doang. Ingat, tangan kamu harus begini atau nggak begini boleh. Ya, posisinya. Ingat, harus siku. Atau nggak begini. Tapi jangan biasain. Ya, kadang-kadang dadanya begini. No, ya. Jangan biasakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, sikap badan saat berlari. Sikap badan harus dirileks, condong ke depan dengan kepala segaris punggung. Pandangan mata lurus ke depan. Ya, ingat, condong ke depannya. Oke. Kemudian ini dia. Kita lanjut, yaitu adalah teknik memasuki garis finish. Ini dia. 1, pelari terus ya. Coba lihat halaman 26. Yang ini, perhatiin ya. Ini. Teknik memasuki garis finish. Terdapat beberapa teknik untuk melewati garis finish, yaitu 1, pelari terus berlari secepatnya tanpa mengurangi kecepatan dan mengubah sikap. Tuh, yang seperti saya omongin tadi. Jangan mengurangi kecepatan atau mengubah sikap. Lari-lari aja. Kamu udah di depan, jangan peduli belakang. Terus, kamu udah di belakang, paling belakang, kamu jangan hitungannya menyerah, tapi terus. Itu akan ada namanya kesempatan. Semua akan terjadi ya. Kita nggak ada yang tahu. Oke. Ingat, pantang menyerah. Oke, dalam perlombaan pantang menyerah. Jangan sampai menyerah. Lanjut, yang kedua, pelari memasuki garis finish dengan memusungkan dada ke depan dan kedua tangan ke belakang. Dalam arti gini, langsung di finish, baru ya, atau boleh hitungannya kayak nyeruduk. Ya, itu boleh. Oke. Kemudian yang ketiga, pelari menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau memiringkan sisi tubuh bagian atas ke depan, dada dan bahu. Yang perlu diperhatikan yaitu saat memiringkan badan ke depan jangan berlebihan karena gerakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan badan. Dalam arti kayak saya bilang tadi, apa kayak orang nyeruduk. Ya, kan gitu, dia miringin. Ya, atau diturunin. Dalam arti jangan terlalu berlebihan. Kalau kamu terlalu berlebihan, ingat loh, kamu lari kamu cepet banget. Ya, ketika berlebihan takutnya lemas, yang ada kamu terjungkil, ya, terjungkal kamu, muter-muter yang ada, ya, takutnya atau nggak jatuh. Oke, biasa aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Saya mempunyai tugas untuk kamu. Coba kamu kerjakan halaman 28. Oke, halaman 28. Yang mana? Nih. Oke. Tulis di buku tulis ya. Jangan lupa atasnya kalau bisa ya. Ingat,
Atasnya dalam buku kamu tulis nama sejelas mungkin, kelas. Pahamin itu ya, nama dan kelas. Oke? Paham sampai sini semuanya? Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.